Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'a ora manfaati, ora aweh manfaat al-qalba ing ati apa syai'un suwiji-wiji. Utawa manafa'a ora ana perkara kang luwih manfaati al-qalba ing ora ana perkara kang luwih manfaati al-qalba ing ati apa syai'un suwiji-wiji mithlu uzlatin mumpamane uzlah mencil basa Jawane. Yadkhulu kang mlebu biha uzlah maidana fikratin ing medane tafakkur, ing luase angen-angen. Jadi di sini sebenarnya menerangkan tentang manfaat uzlah, manfaat mencil, manfaat menyepi, menjauh dari hiruk pikuknya kehidupan manusia secara umum. Jadi uzlah itu aslinya maknanya secara bahasa itu mencil atau menyendiri. Ini memang cara terbaik bagi seorang murid untuk membersihkan hati dari segala kelalaian, dari segala penyakit-penyakit hati, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu uzlah. Kalau orang Jawa dulu bilang topo ataupun menyendiri. Jadi uzlah itu merupakan cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk membersihkan hati dari segala kelalaian dan dari segala penyakit-penyakit hati. Tafakkur ini di sini, maidana tafakkurin ini diumpamakan sebuah lapangan. Maka di dalam lapangan itu ibarat hati itu berputar-putar seperti seekor kuda yang sedang berpacu di dalam lapangan. Maka bila seorang murid, orang yang menginginkan kepada mursyid, itu murid, terlalu banyak bergaul dengan kehidupan manusia, hiruk pikuknya manusia, maka pandangan, pikiran dan hatinya itu akan tertuju kepada dunia. Jadi seorang murid artinya orang yang menuju kepada Allah dengan wasilah mursyidnya. Ini apabila banyak bergaul dengan manusia pada umumnya, maka pandangan hati dan pikirannya itu akan tertuju kepada keduniaan, sehingga tidak nampak jelas
pandangan yang ingin dituju yang sebenarnya itu tadi, sehingga yang nampak jelas di hadapannya itu hanyalah hal-hal yang bersifat kehidupan materi, yang bersifat duniawi. Karena memang secara umum sesuatu perkara yang dilihat dengan mata, didengar dengan kuping, pasti di situ akan masuk ke dalam pikiran dan cepat masuk ke dalam hati. Makanya kenapa orang-orang dulu itu sering banyak uzlah. Ceritanya kalau para wali songo itu kalau di tanah Jawa gerak dakwahnya itu di Pantura, uzlahnya, zikirnya, wiridnya, tokonya itu pasti menyendiri ke hutan yang sekira di situ jauh dari kehidupan manusia pada umumnya. Dimulai dari tafakur, sehingga di situ yang ingat ini tertuju hanya kepada Allah dan akhirat. Jadi tidak demikian jika beruzlah itu memang untuk menjauhi pergaulan-pergaulan manusia pada umumnya, maka hatinya ini akan disibukkan dengan perkara-perkara ghaib, artinya dengan perkara-perkara alladzina yu'minuna bil ghaibi, perkara akhirat, dimulai dari alam kubur, alam barzakh, tentang hari kiamat, tentang kebangkitan dan seterusnya. Begitu juga akan tambah kuat keyakinannya terhadap perkara-perkara ghaib, perkara-perkara akhirat. Kenapa? Karena mata zahirnya, mata kepalanya ini akan menjadi ketutup dari keduniaan, dan yang akan terbuka adalah mata hatinya, mata batinnya. Itu termasuk hasil daripada uzlah. Maka ada sebuah riwayat, tafakkur sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanatan. Berpikir atau bertafakur sesaat ini ya sebenarnya bukan 1 jam. Sesaat ini tidak ada batasan tertentu, tapi yang jelas tafakur sebentar lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Maksudnya ya ibadah sunnah. Maka dikatakan ada seorang yang bertanya kepada Ummu Darda radhiyallahu taala anha, istrinya sahabat Abu Darda, amalan apa yang paling utama atau yang paling diutamakan oleh sahabat Abu Darda? Maka Ummu Darda menjawab, amalan yang paling diutamakan sahabat Abu Darda adalah tafakur. Maka dengan tafakur ini seseorang bisa mendalami HPK, bisa timbul selalu mengagungkan Allah, selalu yakin kepada Allah Ta'ala, mengutamakan segala hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Dengan tafakur dia akan bisa menganggap hina semua hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka ketika sudah bisa seperti itu, menganggap perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, maka dia ini akan terdorong untuk meninggalkannya. Dengan bertafakur seseorang ini bisa mengetahui keburukan-keburukan jiwanya yang terselubung, bisa mengetahui kejahatan-kejahatan musuh,
bisa mengetahui tipu dayanya syaitan, tipu dayanya musuh-musuh Allah Ta'ala. Itu tafakkur. Bahkan ia juga bisa mengenali segala tipu muslihat, tipu daya, sehingga akan mudah untuk menghindari tipu daya syaitan, tipu daya manusia-manusia yang jahat. Karena memang mainnya sudah dengan kalbu, sudah dengan mata hati, dan dia pasti akan diselamatkan dari hal-hal tersebut. Itulah manfaatnya tafakkur. Maka banyak ayat-ayat juga yang diakhiri dengan afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala ta'qilun. Ini sebenarnya adalah mengingatkan kepada kita semua supaya untuk bertafakkur, menggunakan akal untuk berpikir. Maka inilah termasuk di antara manfaat atau fadilah uzlah atau menyendiri. Dengan menyendiri orang itu pasti kan bisa merenung tentang perjalanan kehidupan saja, nggak usah jauh-jauh. Selalu bahasanya merestart, mengulang perjalanan sampai hari ini, sampai detik ini yang sudah kita lewati. Dan bahkan akan timbul nanti rasa syukur juga akan timbul tambah rasa sabarnya, akan timbul rasa qanaahnya. Sudah otomatis tafakkur sesaat. Maka kenapa para ulama juga menyarankan ketika kita bangun tidur supaya tafakkur sebentar, ataupun paling tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya secara simpel itu doa bangun tidur itu juga ngajari tafakkur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang mana kita semua hafal, anak-anak kecil juga hafal. Ini kalau ditafakuri doa itu, begitu besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita ketika Allah ini mematikan kita sementara. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah mematikan saya. Ini termasuk tafakkur sebentar tentang perkara itu, akan timbul rasa syukur. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau masih memberikan kesempatan hidup lagi. Kalau diurai lagi, begitu mahalnya waktu. Berapa banyak manusia yang mengalami penyesalan ketika waktunya habis di dunia, ketika kontraknya habis di dunia, minta lagi tidak bisa kembali lagi sampai hari kiamat. Itulah manfaatnya tafakkur. Nah, maka bagi orang yang uzlah ini benar-benar totalitas, sehingga tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuknya kehidupan manusia. Bahkan ada yang lebih tanda kutip ekstrim lagi, uzlah di tengah keramaian manusia. Itu lebih berat lagi. Artinya dia ini mempunyai prinsip, dia tidak akan ikut arus, pasti hancur, tidak akan berlawanan karena tidak akan kuat, tetapi buat arus sendiri. Dia punya prinsip, tidak akan ikut arus, juga tidak akan menolak, tidak akan menentang, tidak akan berlawanan. Ini termasuk juga salah satu uzlah ketika di zaman modern sekarang. Itu juga betul, walaupun berapa persen, walaupun sedikit persen, tetapi ketika kita ini
bahasane topo nang tengah ramene menungso, maka itu manfaatnya sangat besar sekali. Karena kalau zaman akhir, zaman yang sudah penuh dengan kemodernan ini banyak orang ini paling cepat ikut arus. Ketika di situ ngalor, ikut ngalor, ngidul, ikut ngidul, ikut perkembangan zaman. Sudah tidak kontrol lagi mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Nah, ini termasuk kepada generasi-generasi kita, anak-anak cucu kita, wallahu a'lam nantinya seperti apa. Ini kalau tidak diajari tentang tafakur, minimal tafakur tentang perjalanan kehidupan, sehingga di situ akan tembus kepada Allah Ta'ala. Dikatakan ini termasuk salah satu cara seorang murid yang berada di bawah bimbingan seorang mursyid atau penunjuk. Murid ini orang yang menginginkan sampai kepada Allah, itu artinya murid, sehingga menjadi bahasa Indonesia murid. Tapi bahasa muridun, orang yang menginginkan sampai kepada Allah Ta'ala. Maka tentu di situ seorang murid yang di dalam bimbingan mursyidnya memang harus sering untuk bergaul dengan gurunya. Kalau tidak, artinya di situ bergaul itu ya musahabah, bukan musafahah. Musahabah itu menemani dalam kehidupannya, dan di situ bagaimana bisa mengambil hikmah-hikmah di dalam musahabahnya itu tadi. Maka dia ini akan mendapatkan banyak hal di dalam perjalanan ketika bergaul dengan pembimbingnya itu tadi, dalam hal praktek secara langsung. Karena memang perkara ini tidak bisa hanya teori, akan beda jauh dengan praktek, bahkan akan lebih cepat paham ketika praktek daripada teori. Kalau teori ini kan hanya bayangan, maka akan cepat dengan praktek. Maka orang yang menjadi tujuan utama di dalam uzlah ini sebenarnya tafakkur. Ataupun ada yang mengatakan uzlah ini menyendiri itu tadi hanya sebagai media, faktor pendukung untuk tafakkur. Ya sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara uzlah dan tafakkur, karena uzlah ini sebagai media untuk tafakkur, sehingga buahnya tafakkur itu tadi mengenal Allah Ta'ala. Banyak kan untuk mengenal Allah Ta'ala, makanya di dalamnya termasuk zikir, wirid, dan lain sebagainya. Inilah di antara fadilah manfaat daripada uzlah, menyendiri. Kemudian hikmah yang ke-13, kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukbalun bi syahawatihi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Kaifa kepriyatoh yushriku, arti aslinya asyraka yushriku itu terbit di sebelah timur, tapi yushriku itu bisa bermakna bersinar, mencorong. Kaifa kepriyatoh yushriku, bersinar apa qalbun hati, suarul akwani, sedangkan bayang-bayang atau gambaran akwan itu bermakna dunia,
iku muntabi'atun fi mir'atihi, muntabi'atun tercetak utawa terpampang fi mir'atihi ing dalem kacane, kaca benggalane akwan. Fi mir'ati ing dalem kaca benggalane qalbun, hati. Bagaimana mungkin kalbu itu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia ini masih terpampang di cerminnya? Ini sebenarnya bisa kita pahami. Memang kalbu, mata hati itu tidak akan bisa dicampuri dengan keduniaan. Jika di dalam kalbu itu kok ada keduniaan, pasti tidak akan pernah bersinar, mengeluarkan cahaya, apalagi sampai cahaya makrifat, mengenal Allah Ta'ala. Tidak akan bisa. Maka ketika kalbunya seseorang, mata hatinya seseorang itu masih diliputi dengan keduniaan, maka tidak akan pernah mendapatkan nur ataupun sinarnya makrifat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi, bagaimana mungkin akan pergi menuju kepada Allah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi, sedangkan mukabbal itu terbelenggu. Wa huwa ing hale utawi ati utawa menungso iku mau mukabbalun isih terbelenggu bisyahwatihi kelawan nafsu kesenengane. Bagaimana mungkin akan pergi menuju kepada Allah sedangkan ia sendiri masih terbelenggu dengan hawa nafsunya? Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghafalatihi. Bagaimana mungkin akan bertamu kehadiran Allah? Bagaimana mungkin dia ini akan masuk kehadiran Allah Ta'ala sedangkan dia belum bersuci dari min jinabati ghafalati. Jinabat itu ya kalau makna aslinya kan hadas besar, ini bisa diartikan kotoran. Min jinabati ghafalati, sedangkan dia ini belum bersuci dari kotoran kelalaiannya, ghaflah. Saya ulang. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana mungkin dia ini akan masuk ke hadirat Allah atau bertamu ke hadirat Allah sedangkan dia ini belum bersuci atau belum bersih dari kotoran kelalaiannya. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar, utawa kepriye yarju bakal ngarep ayyafhama ing yen to faham daqaiqal asrari ing pira-pira rahasiane kelembutane beberapa rahasia. Daqaiqal asrar ing pira-pira kelembutane pira-pira rahasia. Artinya bagaimana mungkin diharapkan bisa menyingkap berbagai macam rahasia wa huwa lam yatub min hafawatihi, wa huwa ing hali utawa wong iku lam yatub durung taubat min hafawatihi saking pira-pira kekeliruane wong.
Jadi bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia. Ini mencakup dari berbagai ilmunya Allah Ta'ala, rahasia-rahasia makhluknya Allah Ta'ala, rahasia-rahasia tentang Allah Ta'ala yang bisa menyingkap tentang lembutnya rahasia-rahasianya Allah Ta'ala ini, yaitu apabila dia ini benar-benar bertaubat daripada kelalaiannya, sehingga bisa dikatakan orang yang lalai dari Allah maka dia tidak akan bisa tembus kepada rahasia-rahasianya Allah Ta'ala. Orang yang masih kotor, yang belum membersihkan dari kotoran atau dari jinabat kelalaiannya, dia tidak akan faham memahami tentang rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Maka sehingga dikatakan bagaimana mungkin sebuah kalbu atau mata hati ini akan bersinar terang. Kalau ini alamiah yang pertama, sedangkan tentang keduniawian itu masih menyelimutinya. Bagaimana mungkin sebuah kalbu ini akan bersinar terang, sedangkan keduniawian ini masih menyelimutinya, dan dianggap yang namanya keduniaan ini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak bahaya. Orang ini kalau masih beranggapan bahwa dunia ini akan mendatangkan manfaat, dunia ini akan bisa menahan daripada bahaya, hatinya tidak akan pernah bersinar, hatinya tidak akan pernah mendapatkan nur makrifat dari Allah Ta'ala. Maka jika hati ini masih terbelenggu dengan nafsunya, ini kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi, bagaimana mungkin dia bisa berjalan menuju kepada Allah, karena orang-orang atau manusia yang dibelenggu ini tidak akan mampu untuk berjalan. Dibodoh. Orang kalau terbelenggu itu kan tidak akan bisa kemana-mana itu kalau secara dohir. Dibodoh. Maka ketika hatinya ini masih dibelenggu dengan hawa nafsunya, dia tidak akan bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hatinya bisa melihat Allah, sedangkan ia ini bawahnya belum suci dari jinabat kelalaiannya atau junub. Junub itu kotoran. Jadi ini pakai kiasan jinabat itu kan hadas besar. Maka lalai dari Allah Ta'ala ini termasuk kotoran yang besar. Maka para wali-walinya Allah Ta'ala itu kenapa dikatakan tidaklah setiap detik, tidaklah setiap nadi yang berdenyut, tidaklah setiap mata, kedipan mata, tidaklah setiap anggota tubuhnya yang gerak pasti akan selalu mengingat Allah Ta'ala, akan selalu connect dengan Allah Ta'ala. Maka walaupun ketika di tengah keramaian, hatinya, pikirannya, semuanya ini tidak terkesan dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Beda ketika hatinya ini masih kotor dari kelalaian. Jangankan kok connect ingat kepada Allah di dalam suasana yang sebenarnya untuk mendorong ingat kepada Allah saja, dia ini lupa, lalai, tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Itulah kenapa para kekasih-kekasih Allah Ta'ala ini sampai kepada derajat makrifat, kenal kepada Allah Ta'ala itu tadi. Karena memang mainannya itu dengan kalbunya, mainannya itu dengan hatinya, bukan dengan
dengan selainnya. Maka tentang ilmu hati itu memang ya banyak rahasia-rahasia yang perlu dikupas, yang perlu dikaji. Maka di dalam hikmah ini dikatakan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala mengumpamakan kelalaian itu dengan jinabat atau dengan junub. Sedangkan orang yang sedang junub ini tidak diperbolehkan untuk memasuki masjid, tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf, tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Maka seperti itu pula orang yang dikuasai kelalaian, ia tidak akan diizinkan untuk sampai untuk bertemu dengan Allah. Orang masih lalai dari Allah tidak akan pernah diizinkan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Begitu juga bagaimana mungkin hati ini akan mewarisi ilmu para arif billah, sedangkan ia ini belum bertobat dari kesalahan atau maksiat yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja. Maka di dalam hikmah ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengungkapkan tentang kejanggalan-kejanggalan yang dilihatnya. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa meraih sesuatu yang diinginkan sedangkan ia ini masih melakukan hal-hal yang justru merintangi untuk pencapaiannya. Menit ngasih. Jadi saya ulang, di dalam hikmah ini, hikmah hati ini tidak akan mungkin bersinar manakala ditutupi urusan duniawi lah intinya. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala ini mengungkapkan, menjelaskan tentang kejanggalan-kejanggalan yang dilihat. Menurut beliau, bagaimana mungkin seseorang itu bisa meraih sesuatu yang diinginkan sedangkan ia ini masih melakukan hal-hal yang justru menghalanginya, justru merintanginya, maka tidak akan tercapai. Ibaratnya seperti itu. Maka itulah pandangan daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka hati yang bercahaya ini dikatakan hanya dapat diraih dengan cahaya iman, dengan cahaya keyakinan, bukan dengan keduniawian itu tadi. Maka bahayanya dunia itu kan, memang dunia itu sebenarnya tujuannya kan dijadikan budaknya manusia, bukan kebalik ya. Kata Nabi apa? Ad-dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini memang diciptakan untuk kalian, sedangkan kalian ini diciptakan untuk akhirat. Dan dunia ini diciptakan Allah tujuannya untuk berkhidmah, melayani manusia, orang yang beriman tentunya, bukan
Justru kebalikannya, dunia malah menjadi juraganya, menjadi bosnya, sedangkan manusianya malah menjadi budaknya atau tuannya. Maka perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala yang dikatakan hanya bisa dilakukan orang-orang yang bisa menyancang atau membelenggu hawa nafsu atau keinginan dirinya, bukan dengan orang-orang yang menuruti hawa nafsunya atau syahwatnya. Mungkin itu aja dua hikmah. 45 menit, 40 menit. Ya tekan jam 10 ya. Ini memang harus diulang-ulang. Aku biasa ngaji. Ikam diulang-ulang, diulang-ulang. Oh boleh. Karena kefahaman ini ternyata bukan dengan ini. Ternyata ketika diulang-ulang, tapi memang sambil praktek. Kadangkala apa yang kita pelajari secara teori, nanti Allah itu memberikan pelajaran secara praktek dalam kehidupan. Maka sehingga di situ ketika kita sudah membaca teorinya, maka ketika praktek nyambung. Oh ternyata ini masih tentang itu tadi, ya, hal-hal keduniaan. Ya, sifatnya keduniaan itu sebenarnya umum. Di dunia, kata-kata dunia itu kan bukan berupa uang, tok, harta benda, tok yang enggak, kehormatan, pangkat, jabatan, relasi, ataupun yang lainnya. Intinya selain Allah Ta'ala. Ada benarnya dari Allah, kekurangan mohon maaf. Kita tutup doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.